Keindonesiaan. Akan hadirkan dialog agama Islam edisi pagi hari ini dengan topik keutamaan haji dan pengaruhnya di bagian ketiga bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan haji dan pengaruhnya ini di bagian ketiga. Sebagai pembuka, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam 2 episode yang lalu kita sudah bahas keutamaan haji dan pengaruhnya. Di antaranya, orang yang haji adalah tamunya Allah. Orang yang haji apabila telah pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Allahu Akbar. Orang yang haji di padang Arafah, Allah bangga-banggakan di hadapan malaikat-malaikat. Dan orang yang berhaji adalah berjihad di jalan Allah. Amal ibadah, amal perbuatan yang utama setelah beriman kepada Allah dan berjihad adalah melaksanakan ibadah haji, mendapatkan haji yang mabrur. Kemudian hari ini kita akan membahas kembali apa saja keutamaan daripada ibadah haji dan pengaruhnya. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka berkumpul di sebuah tempat, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Tempatnya sama, waktunya pun sama. Mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Arafah. Al-Hajju Arafah. Dengan berpakaian putih-putih, dengan berpakaian ihram. Untuk laki-laki, tidak ada pakaian yang melekat di tubuhnya kecuali 2 helai pakaian yang tidak berjahit. Lembar pertama menutupi bagian atas dan lembar yang satu menutupi bagian yang bawah. Tidak boleh memakai pakaian selainnya. Hal itu menunjukkan bahwa dengan pakaian ihram, menghilangkan, melepaskan pakaian dunia, atribut dunia dihilangkan. Saat itu sudah tidak ada lagi pangkat jabatan, status sosial. Semuanya sama di hadapan Allah, yaitu menjadi hamba Abdullah, hambanya Allah. Yang Allah lihat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi attaqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka dengan berpakaian seperti itu, hilang rasa kesombongan, hilang rasa keangkuhan. Yang ada adalah ketawaduan, kerendahan hati. Allahu Akbar. Itulah pengaruh daripada berpakaian ihram. Dan itu juga memberikan isyarat bahwa suatu saat semua kita manusia akan meninggalkan hidup yang sesaat, sebentar, sekejap ini dengan memakai pakaian seperti itu, seperti pakaian kafan. Allahu Akbar. Maka mengingatkan kita bahwa dengan berpakaian ihram, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan tinggalkan harta. Kita tinggalkan keluarga. Kita akan menghadapi sebuah titik yang namanya kematian. Maka orang yang beriman, dia melihat dengan berpakaian ihram seperti itu, bagaimana dia berusaha untuk menyiapkan diri untuk kematian. Dia tidak takut mati. Dia tidak minta mati. Dia tidak cari-cari mati. Tapi dia mempersiapkan diri untuk kematian dengan iman, dengan amal saleh,
termasuk dia melaksanakan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Nabi, orang yang paling cerdas. Siapa orang yang paling cerdas? Aqyasun nasi aktsaruhum dzikran lil mauti wa aktsaruhum istidadan lah. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan diri untuk mati. Di padang Arafah mereka berkumpul 3 jutaan, bahkan hampir 4 jutaan. Dengan pakaian yang sama, dengan ucapan yang sama, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah kalimat yang menyatukan mereka. Walaupun mereka berasal dari negara manapun, mereka memiliki bahasa apapun, mereka memiliki warna kulit apapun, mereka datang yang sama di tempat itu, yaitu dengan mengucapkan kalimat talbiyah, kalimat tauhid yang menyatukan mereka. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, segala puji, wan ni'mah, segala nikmat hanya milik Engkau ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, dan kerajaan, kekuasaan adalah milik Engkau semata-mata ya Allah. Di situ ada ungkapan tauhid. Jauh dari kesyirikan kepada Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk dimintakan pertolongan kecuali kepada Engkau ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah kalimat talbiyah. Ada pengakuan tauhid. Ada tauhid rububiyah. Ada tauhid ilahiyah di situ. Bahwa kerajaan, kekuasaan hanya Engkau ya Allah yang memiliki ya Allah. Maka bersatu di situ antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Allahu Akbar. Orang yang mengucapkan talbiyah, kata Nabi, siapa orang yang membaca talbiyah, batu-batu, pohon-pohon yang ia lewati semuanya itu, bahkan tanah, debu, itu mengucapkan talbiyah juga. Allahu Akbar. Dan nanti di hari kiamat, batu-batu, pohon-pohon di mana dia bertalbiyah itu nanti di hari kiamat menjadi saksi bahwa dia telah datang kepadamu ya Allah, telah mengagunganmu, telah membesarkanmu, telah memujimu, telah datang dengan ikhlas memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Arafah saat itu adalah miniaturnya akhirat. Maka Arafah ketika kita lihat jutaan orang berkumpul di situ dengan pakaian yang sama, putih-putih. Itu adalah gambaran bahwa suatu saat nanti seluruh manusia akan dikumpulkan di padang Arafah. Setelah hari kiamat nanti, setelah dihancurkannya alam ini. Allahu Akbar. Mengingatkan kita bahwa ada kematian. Ada kehidupan lagi setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan abadi
semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah di padang Arafah. Maka Arafah yang sekarang adalah miniaturnya akhirat. Bahwa saat nanti akan ada satu hari, yaitu Yaumul Ba'si, hari berbangkit. Dimintakan manusia pertanggungjawabannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun, maka Allah akan memberikan balasannya. Tapi sebaliknya, siapapun yang melakukan keburukan, kemaksiatan sekecil apapun, Allah akan membalasnya. Maka akan berefek positif, memberi pengaruh. Dia selalu berusaha di dunia ini agar menjauhkan apa yang Allah haramkan. Dan berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah fardukan. Ittaqaw ma hurrima alaihim wa addaw muhturid alaihim. Menjauhkan apa yang Allah haramkan dan melaksanakan, mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Baik, akan saya bacakan lagi satu pesan singkat yang masuk pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Haji itu kan wajib. Orang yang berhaji juga adalah tamu Allah. Apakah betul, Pak Kiai, ketika pulang dari haji selama 40 hari ini diikuti oleh malaikat sehingga gerak-geriknya hingga sampai ke Indonesia ini tetap harus berkelakuan baik agar bisa dilipat gandakan? Silakan. Tidak menyebutkan nama dari 081-223-47 sekian. Tidak ada harapan orang yang pergi haji kecuali mendapat haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul ladzi la yukhalituhu ismun. Haji yang tidak bercampur dengan dosa. Haji yang diawali dengan niat yang ikhlas. Hanya ingin cari ridha-Nya Allah. Bekal harta untuk pergi haji adalah bekal yang halal. Dia memahami manasik haji. Dia menjauhkan rafas. Dia menjauhkan jidal. Dia menjauhkan larangan-larangan Allah. Dia mengikuti bagaimana tata cara melakukan ibadah haji dengan baik sesuai dengan tuntunan agama. Dan dia nanti pulang menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah. Ayyarji'a ba'dal haji zahidan fid dunya ragiban fil akhirah. Setelah pulang haji, dia zuhud kepada dunia. Dan dia cinta kepada akhirat. Imannya lebih kuat, ibadahnya lebih giat, akhlaknya lebih santun. Ya. Yang ada adalah kegemarannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah makna bahwa malaikat itu akan mengikutinya agar ada upaya dia terus meraih kemabruran. Jangan kotori dengan kemaksiatan, jangan kotori dengan keburukan dengan amal yang buruk. Baik. Kita sapa juga Pak Kiai, ada dari Kalimantan Timur, Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan haji ini Pak Fauzan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabarnya? Kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ini ada pertanyaan sedikit nih Ustaz. Bagaimana dia menunaikan ibadah haji Ustaz, tapi masih... Ya, terputus. Ini Pak Fauzan bisa hubungi kembali di 021-384-4545. Ya, saya bacakan satu pesan singkat sambil menanti Pak Fauzan kembali, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Kalau kita tidak berangkat haji, amalan apa yang dapat kita lakukan pada hari-hari pelaksanaan haji? Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum dari Ibu Imas di Bukit Tinggi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketika orang-orang melaksanakan ibadah haji di Padang Arafah, 9 Zulhijjah mereka wukuf di Padang Arafah, dan kita yang tidak berwukuf di sana, di Indonesia, kita puasa Arafah. Saumu Arafah yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Itulah keutamaan puasa Arafah. Puasa Arafah 9 Zulhijjah itu menghapus kesalahan 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka lakukan puasa sunnah. Yaitu 9 Zulhijjah nanti ketika orang-orang wukuf di Padang Arafah dengan puasa sunnah. Yaitu saumu Arafah. Karena punya nilai yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Menghapus kesalahan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian ada amalan yang nilainya tidak kalah dengan amalan ibadah haji. Pergi ke sana, lakukan sholat subuh berjamaah di awal waktu, baik di masjid atau di musholla. Setelah salam selesai, jangan bergerak dulu, jangan tinggalkan tempat kita. Kita lanjutkan dengan berzikir, dengan berdoa, dengan membaca Al-Quran, atau dengan kajian ilmu. Yang penting kita lakukan kebaikan di dalam masjid itu, dengan berzikir kepada Allah, dengan beriktikaf, sampai terbit matahari, syuruk. Kemudian setelah itu kita beberapa menit, setelah itu kita saat syuruk, kita sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah al-isra' namanya. Yeah. Aku niat sholat sunnah isra'. Kalau mau dilafazkan usolli sunnat al-isra' rak'ataini. Mustaqbil al-qiblah lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah isra'. 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Maka orang yang melakukan seperti itu, sabda Nabi, mendapatkan pahala haji dan umrah tamah. Sempurna. Allahu Akbar. Lakukanlah hal itu. Mungkin kita bisa, kalau bisa tiap hari, mungkin kalau tidak, seminggu sekali, atau mungkin sebulan sekali. Salat subuh berjamaah, kemudian jangan tinggalkan, sampai nanti terbit matahari, kemudian kita salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Baik. Terima kasih Ustadz atas kebersamaan pagi hari ini. Diharapkan juga pencerahannya ini ya bisa meningkatkan masyarakat akan pentingnya dari keutamaan haji. Walaupun memang belum sempat berhaji, bisa melakukan amalan-amalan di saat musim haji tiba. Terima kasih Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar Dialog Agama Islam edisi hari ini, keutamaan haji dan pengaruhnya di bagian ketiga bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim.